kita akan selamat kalau kita selalu mengingat Allah. Mengingat itu bahasa Arabnya zikir. Jadi kalau kita mendengar banyak-banyaklah berzikir, nah, itu artinya banyak-banyaklah mengingat Allah. Jadi kalau saya mengatakan zikir sama dengan mengingat Allah. Ya, jadi zikir yakni selalu ingat kepada Allah yang bersumber pada pikiran kita. Jadi ingat itu kan di pikiran. Ingat kepada Allah di pikiran kita, kemudian itu kita implementasikan atau kita wujudkan dalam bentuk ucapan dan tindakan. Kita ingat Allah, kemudian kita ingat pesan-pesan Allah, lalu ucapan kita itu kita jaga supaya bersesuaian dengan pesan-pesan Allah tadi. Perilaku kita pun kita jaga supaya bersesuaian dengan pesan-pesan Allah tadi. Oleh karena itu, zikir yang semacam itu adalah modal utama bagi kita untuk hidup selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Zikir yang demikian itu merupakan amal yang terbaik. Amal itu artinya tindakan. Jadi zikir yang bersumber pada pikiran kita, kemudian kita implementasikan pada ucapan dan perilaku kita, itu adalah aktivitas yang terbaik dan bernilai lebih tinggi daripada apapun, lebih tinggi daripada bersedekah, meskipun yang disedekahkan itu emas dan perak yang berharga, bahkan lebih tinggi daripada nilai perjuangan di jalan Allah sampai orang itu meninggal dunia karena terbunuh dalam peperangan di jalan Allah. Jadi begitu tinggi nilai zikir itu. Oleh karena itu sayang kalau kita tidak bisa menjalankan zikir tadi. Ya. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Darda mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadrubu a'naqakum. Qalu bala. Lalu Rasulullah mengatakan, qala dzikrullah ta'ala. Para sahabat, mau nggak aku beritahukan amal perbuatan yang paling bagus dan paling bersih menurut penilaian rajamu, yaitu Allah, menurut penilaian Tuhan yang memiliki kamu, dan nilainya, derajatnya itu paling tinggi dibanding dengan yang lain, dan value-nya itu lebih bagus dibanding dengan misalnya bersedekah, menyedekahkan emas dan perak. Bahkan lebih bagus daripada kamu pergi di perang di jalan Allah, kamu berhadapan dengan musuh-musuhmu sehingga kamu membunuh mereka, dan bahkan kamu juga dibunuh. Zikir itu lebih bagus daripada itu semuanya. Karena Rasulullah bertanya, mau nggak aku beritahu yang semacam itu? Mereka menjawab, mau. Lalu jawaban Allah, Rasulullah ringkas. Ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat. Oh, kok sesederhana itu? Kelihatannya sederhana. Tapi zikir itu bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ucapan kita, dan mengendalikan perbuatan kita. Dan letak atau kunci dari kebahagiaan kita itu kan berada di perbuatan kita, bergantung pada ucapan kita dan pola pikir kita. Jadi kalau pola pikir kita, ucapan kita, tindakan kita itu dikendalikan oleh zikir, maka selamatlah kita. Zikir dalam arti ingat kepada Allah yang melibatkan pikiran, ucapan, dan tindakan semacam ini, itu bernilai sangat tinggi karena dia bisa mengendalikan perilaku kita, sehingga kita akan selalu berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena selalu ingat kepada Allah,
Misalnya, kita tidak akan meninggalkan sholat 5 kali sehari. Nah, orang yang lupa kepada Allah kan suka lupa sholatnya. Lupa aku tidak sholat atau aku belum sholat. Nah, kenapa lupa? Ya karena lupa kepada yang merintah. Nah, karena lupa itu bisa juga tidak menjalani puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, kita kalau selalu ingat kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah. Nah, kita diharapkan selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun. Allah memuji orang-orang yang digambarkan di ayat ini. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. Orang-orang yang tidak menjadi lupa gara-gara bisnisnya, gara-gara transaksi jual belinya, tidak lupa selalu mengingat kepada Allah dan selalu melaksanakan sholat dan juga membayar zakat. Mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut kalau mereka itu sengsara pada hari ketika pikiran dan pandangan mata itu menjadi terbelalak-belalak karena terkejut-kejut dan takut, yaitu di hari kehancuran, di hari kiamat. Ketika dunia ini hancur, gunung-gunung bisa berterbangan semacam itu. Aku tidak bisa menginjakkan kakiku di tanah. Itu ketika terjadi kehancuran. Ketika dibangkitkan kembali, loh kok aku sudah ada di sini. Nah, itu pada saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang sangat menentukan, tapi ketentuannya itu berdasarkan perilaku kita di waktu kita masih hidup di dunia. Nah, kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita insya Allah selamat. Jika kita selalu berusaha mengingat Allah dan berperilaku yang sesuai dengan bimbingan Allah, maka Allah akan memperhatikan kepentingan kita. Jadi, kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan memperhatikan kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Ya. Mohon maaf saya memakai istilah Allah melupakan kita, bukan berarti bahwa Allah itu bisa lupa. Bukan lupa yang seperti kita lupa itu. Jadi kalau kita melupakan Allah, artinya kita tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Kemudian kalau dibalas oleh Allah, Allah melupakan kita, itu artinya Allah melihat kita tapi tidak peduli. Orang yang melanggar ketentuan Allah kemudian masuk ke neraka, ya udah biarin aja. Tapi kalau kita selalu peduli kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita, jangan sampai kita masuk neraka dan seterusnya. Ya. Allah menyuruh kita untuk selalu ingat, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu selalu kepadaku, aku akan mengingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Berterima kasihlah kamu kepadaku, jangan kamu mengingkari pemberianku. Dan jika kita ini selalu mengingat Allah, kita sekaligus juga merasa selalu disertai Allah. Ya. Ini akan otomatis macam itu kalau kita sudah membiasakan diri selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Itu rasanya kita itu disertai Allah terus-terusan. Nah, kalau kita ini merasa selalu disertai oleh Allah, padahal Allah itu Maha Pelindung, Maha Penyayang, maka kita akan tenang. Karena apa? Aku ada yang melindungi. Ketika kita itu misalnya rezekinya lagi menipis, aku disayangi oleh Tuhanku. Memang aku tidak punya duit, tetapi Allah bisa memberi aku makan dari mana saja. Ya kan? Kan makanan itu bisa datangnya dari mana saja dan seringkali tidak terkira-kira. Ya kan? Kadang-kadang kita di rumah itu tiba-tiba paket, kemudian kita keluar isinya makanan.
Nah, itu kan tidak tersangka-sangka. Kita nggak mengeluarkan duit, nggak bisa pergi kemana-mana, makanan datang. Nah, rasa kebersamaan dengan Allah seperti ini membuat kita tenang dan tidak mudah khawatir mengenai masa depan kita selama kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, ketenangan semacam ini tercermin pada sikap Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau melihat contohnya orang yang selalu ingat kepada Allah itu, yang paling ideal itu Nabi Muhammad. Kita berusaha untuk mendekati itu. Ya, mendekati itu untuk persis seperti Nabi Muhammad sulit ya, karena Nabi Muhammad kan sudah pernah Mi'raj ke langit yang ketujuh. Rasulullah pernah melihat surga dan melihat neraka. Udah melihat real itu, maka takutnya Nabi Muhammad kepada neraka itu udah takut yang memang sesuai dengan keadaan yang semestinya. Dan melihat surga itu begitu nikmat, maka ada keinginan aku besok tinggal di situ, gitu. Nah, tidak mungkin kita bisa menyamai Nabi Muhammad SAW dalam hal selalu ingat kepada Allah, tapi kita mendekati itu. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW itu pernah dikejar-kejar oleh orang kafir. Sahabat-sahabatnya sudah pada pindah ke Madinah. Rasulullah masih tinggal di Makkah, ditemani oleh Abu Bakar. Lalu terus beliau keluar dari Makkah untuk menuju ke Madinah berdua. Nah, itu caranya tidak langsung ke utara. Madinah itu letaknya di sebelah utara Makkah. Nah, Rasulullah ketika keluar dari rumah tidak langsung menuju ke utara, tapi menuju ke selatan. Nah, ketika ke selatan ada bukit, ada guanya. Nah, Rasulullah masuk ke gua situ. Padahal guanya itu tidak begitu dalam, sehingga mudah sekali diintip dari luar. Tapi tidak ada rasa takut. Karena apa? Merasa dilindungi oleh Allah. Nah, suatu saat, benar itu orang-orang kafir Makkah itu sudah sampai di mulut gua. Terus melihat, wah nggak mungkin ini kalau Muhammad ada di dalam. Karena jejak kaki, tilasan kaki itu di lantai, di tanah itu nggak ada. Udah begitu, guanya ditutup oleh laba-laba dengan sarangnya. Udah begitu, ada burung yang ketika mereka datang, burungnya terbang. Nah, mereka mengambil kesimpulan, nggak ada nih. Padahal kalau mereka itu jongkok saja, mereka bisa melihat bahwa di situ ada dua orang. Nah, Abu Bakar melihat itu takut. Nah, ketika Abu Bakar ketakutan begitu, Rasulullah mengatakan, jangan takut, kita disertai Allah, kita akan dilindungi oleh Allah. Nah, ini ayat yang saya kutip di sini, Allah menganjurkan orang-orang Muslim, orang yang beriman pada saat itu, untuk menolong Nabi Muhammad. Kalaupun kamu tidak menolong, Allah itu akan selalu menolong Nabi Muhammad. Sudah ada buktinya kok. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalaupun kamu tidak mau menolong Muhammad, Allah sudah membuktikan, sudah menolong dia. Idza akhrajahu alladziina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi Muhammad berdua sembunyi di goa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Tuhan bersama kita. Nah, ini kebersamaan ini membuat hati tentram. Aku dilindungi oleh Allah. Nah, karena merasa bersama dengan Allah, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Lalu Allah menurunkan atau memberi rasa tenang di hatinya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, bahkan Allah mengutus para malaikat untuk menjaga gua itu. Jadi selamat. Nah, oleh karena itu merasa selalu bersama dengan Allah itu enak, ya, tentram hati kita, dan kita selalu optimis karena Allah itu Maha Pelindung, Maha Penyayang, Maha Memberi, dan sebagainya. Jadi secara umum
kita akan merasakan ketentraman hati jika kita selalu mengingat Allah, selalu merasa bersama dengan Allah, selalu meyakini akan datangnya pertolongan dari Allah, dan selalu optimis bahwa Allah akan memberi kita petunjuk untuk mengatasi masalah apapun yang akan kita hadapi. Ya, kalau ada masalah nanti gimana? Tenang, Allah nanti akan memberi pengarahan pada kita. Ya, ini salah satu contoh yang sedang kita hadapi. Rumah tahfidz atau pesantren kita yang di Rawamangun, yang Putra di Jalan Lodan, itu kan kita dipinjemi oleh keluarga untuk tinggal di situ sepertiga dari rumahnya besar, kita dipinjami sepertiga. Santri pada di situ, kita gratis tinggal di situ. Kemudian ternyata di rumah itu ditulis dijual. Terus si teman-teman itu tempatnya kan persis di depan masjid. Ketika kita turun dari masjid, kita melihat tulisan itu. Nah, teman-teman di jamaah masjid itu pada bilang, wah dijual, gimana itu nanti pesantrennya? Tenang. Kalau sudah waktunya kan nanti Allah akan memberi solusi. Ya. Allah akan memberi solusi bagaimana kita bisa menempatkan para santri itu. Ya, kalau sekarang nggak ada, karena problemnya belum datang kok. Kalau problemnya belum datang, ngapain kita khawatir? Kita khawatir itu kalau problemnya sudah datang, kemudian kita nggak bisa mengatasi. Ini kebanyakan orang begitu. Belum ada problemnya yang real, sudah takut. Belum menjadi miskin, sudah takut menjadi miskin. Ya, akibatnya kekhawatiran itu tidak perlu. Ya, dia menyengsarakan diri sendiri. Ya, kalau ini nanti sudah laku gimana? Ya, biarin aja. Ada teman yang bilang, mudah-mudahan tidak laku. Jangan begitu. Jangan mendoakan negatif. Biarin aja, Allah yang mengatur. Ya. Jadi, semacam itu saya mencoba ya. Ini saya mencoba merasa kebersamaan dengan Allah. Nanti akan selesai. Nah, kemarin ada bisik-bisik, ada teman yang bilang bahwa aku punya teman yang dia pedagang emas skala besar. Aku mau merayu dia untuk membeli rumah ini terus diwakafkan supaya bisa berlangsung terus. Itu kan baru usaha ya. Baru usaha, nanti solusinya biarkan Allah saja. Nah, itu maka kita menjadi tenang. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang selalu ingat kepada Allah, dia akan tentram hatinya. Seperti yang digambarkan oleh Allah di ayat ini. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakan, sesungguhnya Allah itu membiarkan orang sesat seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, ini poinnya adalah bahwa Allah akan selalu memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pengarahan kepada orang yang selalu kembali. Anaba itu kembali. Kembali itu misalnya begitu ada kejadian, kita kembalikan, oh ini Allah yang atur. Ada rezeki, alhamdulillah ini Allah yang memberi. Kita lagi sehat, alhamdulillah yang memberi aku kesehatan ini kan Allah. Ya, kita kan mengatakan badan kita sehat kalau semua organ-organ, bagian-bagian tubuh kita itu berfungsi normal. Yang mengoperasikan secara normal itu siapa? Kan Allah. Kalau ada bagian sedikit aja yang tidak normal, misalnya peredaran darah di ujung jari itu tidak normal, itu udah masalah itu. Udah masalah. Karena kalau suplai darah di ujung jari itu tidak tersalurkan, maka ujung jari itu bisa membusuk dan perlu dipotong. Jadi kita ini merasa biasa-biasa aja, take it for granted begitu. Udah memang begitu. Ya, yang membuat semua organ-organ kita itu beroperasi secara normal itu siapa? Nah, itu kalau kita merasakan sehat begitu, alhamdulillah Allah telah memberi aku kesehatan. Ketika kita mendapatkan cobaan juga begitu, ingat kepada Allah. Nah,
Siapakah orang yang selalu pikirannya kembali kepada Allah? Yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman, yang meyakini akan keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini kasih sayang Allah dan sebagainya, dan hatinya tentram. Tentram bidzikrillah karena ingat kepada Allah. Terus ini kan sudah jelas ini. Jadi orang yang beriman itu hatinya tentram ketika dia ingat kepada Allah. Terus diulang oleh Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hati itu akan merasa tentram dengan cara selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau kita misalnya kok gundah dalam kehidupan kita, cek kita ini selalu ingat kepada Allah apa enggak. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah kita tenang. Ya. Ada beberapa cara. Kalau itu kan manfaat dari ingat kepada Allah. Nah, kalau manfaatnya sebagus itu, caranya bagaimana supaya kita selalu ingat kepada Allah? Ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk selalu mengingat Allah atau untuk selalu zikir kepada Allah. Antara lain misalnya dengan melaksanakan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan memuji Allah. Memuji Allah ini yang biasanya kita menyebut zikir, mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, itu zikir yang artinya memuji Allah. Jadi bisa mengingat Allah dengan cara memuji-muji Allah. Misalnya kita sambil naik taksi daripada nganggur, terus kita baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Itu zikir yang artinya memuji. Bisa juga zikir itu kita lakukan dengan merenungkan ciptaan Allah. Allah menciptakan sesuatu, kita merenungkan apa ya gunanya kok Allah menciptakan ini. Kok Allah membuat gunung itu meletus. Apa manfaatnya gunung itu? Apa manfaatnya meletus itu? Dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan cara bersedekah. Bersedekah itu mengingatkan kita kepada Allah karena apa? Kita itu kalau meyakini bahwa kita dijamin oleh Allah rezeki kita, maka kita itu tidak keberatan bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, kita sudah meyakin bahwa nanti Allah akan mengganti. Kan janjinya Allah begitu. Nanti Allah akan mengganti. Jadi ketika bersedekah, kasihan sama orang yang sedang menderita, kita bantu dengan misalnya sedekah itu, tapi sambil ingat bahwa kepada Allah bahwa aku insya Allah akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Ya. Kemudian bisa juga melakukan kebaikan apapun. Kebaikan apapun dengan tujuan untuk mencari ridho Allah atau untuk menyenangkan Allah. Ya, misalnya teman-teman yang di PPM ini menyelenggarakan kajian semacam ini. Oh, ini saya kagum teman-teman di BPM ini begitu serius, begitu relanya menyisihkan waktu dan tenaganya untuk pengajian. Kita ini kan mulai jam 6:30, jam 6:30 sudah on, udah ada bacaan Al-Quran. Ini kalau nggak serius nggak mungkin. Ya, coba cari pengajian-pengajian lain. Setengah jam sebelumnya belum tentu sudah buka. Tapi kajian kita ini 1 jam sebelumnya sudah dibuka. Itu kan menunjukkan keseriusan. Nah, kenapa dilakukan itu? Karena ini teman-teman ini berharap mendapatkan ridho dari Allah. Jadi berbuat baik apa saja itu bisa mengingatkan kita kepada Allah. Nah, misalnya lagi Allah merintahkan kita sholat itu agar kita ingat kepada Allah. Nah, tadi saya sebutkan zikir yang paling bagus itu adalah sholat. Karena dengan sholat itu kita tidak boleh memikirkan apapun selain sholat. Kita tidak boleh mengucapkan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kita tidak boleh melakukan apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, misalnya ketika sambil sholat begini, terus terasa gerah, panas gitu. Kebetulan sholatnya di sebelah jendela.
terus sambil sholat buka jendela. Enggak lah, itu karena itu enggak relevan. Terus misalnya lagi pakai mukena baru ya, atau baju baru, terus kagum, wah ini bagus sekali. Sambil sholat imamnya lagi membaca Quran, terus mukenanya diangkat sedikit, dilihat, wah gambarnya bagus. Itu kan tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya. Nah, mulai karena itu sholat adalah zikir yang paling bagus, karena di waktu sholat kita tidak boleh memikirkan sesuatu di luar sholat, tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dan tidak boleh melakukan tindakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Coba Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka mengabdilah kamu kepadaku, beribadahlah kamu kepadaku, menyembahlah kamu kepadaku. Terus wa aqimis sholata lidzikri, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku, untuk mengingat aku. Oh, berarti sholat itu zikir. Nah, jadi zikir itu bisa kita lakukan dengan bermacam-macam cara, mulai dari cara yang paling bagus adalah sholat. Ada lagi, kita juga bisa mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran. Loh, kok membaca Al-Quran itu mengingat? Iya, kan Quran ini kan firman-Nya Allah. Kalau kita membaca Quran kan sama dengan membaca firman-Nya Allah. Ini coba kita bayangkan, ketika kita dulu masih remaja itu kan kita suka jatuh cinta monyet begitu ya, atau ya cinta beneran juga bisa. Terus kita zaman itu belum ada HP, belum ada email, itu pakai surat ya. Terus surat itu sudah dibaca, sudah paham, diambil lagi, dibaca lagi, taruh, diambil lagi, dibaca lagi, diambil lagi, dibaca lagi. Kenapa? Saking cintanya pada orang itu. Nah, kalau kita itu cinta kepada Allah, maka kita dikit-dikit baca Quran, baca Quran, baca Quran, ya. Dan saya senang di antara teman-teman kita ini ada yang dulu itu baca Quran nggak bisa. Jangankan baca Quran, alif yang mana, ba yang mana itu nggak tahu. Tapi sekarang menjadi lancar membaca Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jadi kita bisa berzikir, mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah, dan isinya pun di situ ada peringatan-peringatan, yaitu bacaan yang memperingatkan kita sebagai hamba Allah harus misalnya mengabdi kepada Allah, harus sholat, harus bersedekah dan sebagainya. Nah, terus di situ juga ada isinya bimbingan. Kalau kamu sedang sedih, ingatlah kepada Allah. Kalau ada saudaramu atau orang yang kamu cintai meninggal dunia, ingatlah kepada Allah. Ingat bahwa kamu itu milik Allah. Misalnya kamu itu milikku. Misalnya ini kalau misalnya saya menirukan Allah. Kamu milikku, suamimu juga milikku. Karena kamu dan suamiku milikku, bisa saja aku tuh memanggil kamu untuk meninggal dunia sebagai langkah pertama sebelum masuk surga. Kan belum bisa masuk surga kalau belum mati. Ya. Suaminya juga begitu. Ya, suaminya diambil. Terus kemudian, wah suami saya ini orangnya baik sekali. Nggak ada orang yang sebaik suamiku. Semua kewajiban dilaksanakan. Kewajiban kepada Allah dilaksanakan. Kewajiban untukku dilaksanakan. Kewajiban untuk orang tuanya juga dilaksanakan. Nah, ketika Allah memanggil dia dengan mematikan dia, mewafatkannya, itu kan artinya Allah menganggap, cukup, kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Berarti kan meninggal dunia itu bagi dia itu istirahat. Ya, kalau Allah mengistirahatkan dia, ya kita mesti rela. Nah, kalau kita merasakan begitu, maka insya Allah kita tidak lalu stres atau sedih atau takut menghadapi masa depan ketika suami misalnya meninggal dunia. Ya. Nah, sebagai peringatan, Al-Quran itu mengandung antara lain peringatan agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar
larangan Allah. Ya. Makanya beruntunglah kalau kita bukan hanya bisa membaca, tetapi juga mengerti artinya. Ya, kalau tidak tahu artinya, wah belajar artinya itu bahasa Arab itu lama. Ya udah, bacanya Al-Quran itu yang di pinggirnya itu ada terjemah. Terus sambil membaca Arabnya, terus dilihat terjemahannya. Ya, membaca Arabnya penting, karena membaca Arabnya ini meskipun tanpa mengetahui artinya sudah dapat pahala. Tapi yang kita cari kan tidak hanya pahala, kita juga mencari bimbingan. Nah, supaya bisa dapat bimbingan, kita baca terjemahannya. Ya. Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Kami menurunkan Al-Qur'an tidak bermaksud supaya kamu sengsara, supaya kamu susah, atau supaya kamu sesat. Enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi kami menurunkan Al-Quran itu untuk orang yang takut kepada Allah sebagai peringatan. Tadhkirah itu sama dengan zikir, peringatan bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah. Cara lain yaitu bisa dengan memuji Allah. Memuji Allah ini yang biasa omongan sehari-hari kita menyebutnya zikir pakai lesan. Nah, jadi kalau saya bilang tadi zikir itu termasuk sholat, termasuk baca Quran, itu zikir dalam arti luas. Terus dalam kehidupan kita sehari-hari kita memakai kata zikir dalam arti sempit, yaitu mengucapkan kata-kata yang memuji Allah. Alhamdulillah, itu kan memuji segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah, itu juga memuji Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu kan memuji Allah juga. Ya. Jadi kita juga bisa melakukan zikir secara lesan sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya dengan memuji Allah. Zikir dengan lesan itu bisa melatih kita sendiri agar kita bisa berzikir di pikiran kita atau di hati. Dan kemudian kita implementasikan dalam tindakan. Ya, jadi pemahaman saya itu zikir yang pakai mulut itu latihan, bukan tujuan. Latihan supaya kita selalu ingat kepada Allah. Karena kalau kita sedang berbisnis, ingat kepada Allah, itu kan kita tidak ngomong sambil, Pak ini harganya berapa Pak? 100.000, subhanallah. Pak ini harganya berapa Pak? Subhanallah, 50.000. Kan tidak begitu. Kita bertanya berapa ini? 50.000. Yang ini 100.000. Jadi zikir itu yang penting di pikirannya, di hatinya. Jadi ketika mengucapkan 100.000, terus bilang, oh itu kualitas yang bagus, ini bukan bikinan Jerman, padahal bukan bikinan Jerman. Orang yang selalu ingat kepada Allah nggak mungkin bohong semacam itu. Ya, saya pernah sedang parkir, dideketin oleh seseorang, nawarkan gelas. Pak, ini bikinan Jerman, Pak. Terus saya coba pegang. Ada sih stiker, itu bikinan Jerman. Tapi terus saya kelupas gitu. Lihat nih, made in Indonesia. Kok kamu bilang bikinan Jerman? Nah, kalau dia ingat kepada Allah, nggak mungkin dia bohong. Ya. Jadi memuji Allah dengan lesan itu bagus. Rasulullah mengatakan ketika ada seseorang yang mengatakan, Rasulullah, peraturan-peraturan Islam itu banyak, aku mengingatnya sulit. Ya, tapi coba deh anjurkan aku untuk melakukan sesuatu yang bisa aku pakai sebagai pegangan. Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah azza wa jalla. Terus meneruslah lidahmu itu dibuat basah dengan zikir kepada Allah yang maha mulia. Ini istilahnya mulutnya basah dengan zikir. Artinya terus menerus memuji Allah. Ya, jadi itu salah satu cara yang gampang. Ya. Dan kalau kita melihat ada pengajian, itu ada seorang kiai yang waktu itu
pernah hadir di pengajian saya. Pengajian saya yang hadir sedikit, biasa. Kalau pengajian saya itu tidak pernah banyak. Kemudian dia dengarkan omongan saya, dia bilang, bagus sekali nih, tapi murid-murid saya nggak bisa yang semacam ini. Muridnya dia ribuan, ya. Jadi kalau dia pengajian itu ribuan. Tapi kalau diajak berdiskusi seperti kita ini, sulit, karena pengajian seperti kita ini mikir lah. Orang-orang semacam itu nggak suka mikir. Udah ngajinya apa, zikir aja, zikir. Nah, terus kenapa begitu? Iya, mereka itu kan kebanyakan petani itu stres. Kenapa stres? Banyak utang. Mereka mau nanam bijinya, benihnya utang. Nanti ketika mau ngasih pupuknya ngutang. Terus ketika ada banjir, mereka udah ketar-ketir. Wah, ini kalau ini puso, aku nggak bisa bayar hutang. Jadi mereka hidupnya stres. Nah, kalau mereka itu datang ke pengajian itu, lalu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati itu tenang. Dia bilang, memang mereka itu menjadi tenang, dan mereka mencari cara yang instan, yang cepat tenang. Nah, kalau mau cepat tenang, zikir. Buktikan, nanti kalau di rumah banyak-banyak zikir, nanti rasanya tentram. Tapi dia bilang, begitu mereka pulang, sampai di rumah stresnya muncul lagi. Lalu ingat utangnya dan sebagainya. Ya. Jadi kalau zikir itu ya bagus, karena itu bisa cepat menenteramkan hati, tapi juga cepat hilang. Nah, kalau kita dengan cara membangun pola pikir, pelan-pelan kita itu bisa tentram hati kita. Tapi begitu kita tentram, kita tidak mudah goyah. Ya. Kita juga bisa berzikir dengan pikiran, dengan cara gimana? Merenungkan ciptaan Allah. Sehingga kita bisa memahami kasih sayang Allah kepada kita melalui penciptaan makhluk tersebut. Ini ada contoh yang bagus ini. Di surat Al-Ghasyiyah ada 4 ayat yang menganjurkan kita supaya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat, memikirkan, merenungkan tentang unta, bagaimana unta itu diciptakan? Apakah mereka tidak melihat langit, bagaimana langit itu dibuat tinggi? Apakah mereka tidak melihat gunung yang berdiri tegak? Dan apakah mereka tidak melihat bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan? Terus Rasulullah diperintahkan Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Oleh karena itu, berilah peringatan kepada mereka. Tugasmu adalah memberi peringatan. Nah, unta. Karena tadi saya bilang, merenungkan tentang ciptaan Allah. Ya Allah, Allah membuat unta itu habitatnya itu di padang pasir yang jarang ada air, jarang ada makanan. Terus di situ tidak ada infrastruktur, jalanan beraspal dan sebagainya, nggak ada. Jalannya naik turun. Maka dibuat oleh Allah binatang yang tahan dengan cuaca dan keadaan seperti itu. Dia bisa minum, sekali minum jumlah banyak, tapi dia bisa tahan tidak minum sampai 2 hari. Terus makan juga begitu. Dia bisa makan jumlah banyak, kemudian disimpan, kemudian nanti dikunyah-kunyah lagi. Terus mereka juga tahan terhadap terik matahari semacam itu. Terus jalan berbukit-bukit, itu kakinya itu bisa mendaki dan turun yang curam. Ya, saya pernah naik unta di Mesir ketika melihat piramid. Itu saya dibantu oleh para mahasiswa menyewa unta. Saya lihat, loh ini mau turun sebegitu apa bisa? Bisa. Ya, jadi Allah membuat binatang ternak yang cocok dengan habitatnya. Langit juga lihat tuh, langit. Bagaimana dibuat tinggi. Dan langit itu dibuat seperti bangunan. Bagaimana seperti bangunan? Iya, kan itu dibatasi atmosfer. Nah, atmosfer itu kalau ada benda apapun yang dari bumi, selama dia berada di dalam lingkaran atmosfer, dia mesti jatuhnya ke bumi. Tapi kalau dia keluar dari atmosfer, dia melayang-layang, tidak kemana-mana. Nah,
berarti atmosfer itu kan seperti bangunan yang melindungi kita. Kenapa melindungi? Iya, karena panas yang masuk ke atmosfer, jumlahnya yang masuk tidak boleh melebihi atau kurang dari yang keluar. Jadi yang masuk dan keluar harus sama, supaya suhu di dalam atmosfer itu tetap konstan, stabil. Kok bisa begitu? Ya itu kasih sayang Allah pada kita. Gunung-gunung juga begitu, juga bumi-bumi kita di Indonesia ini, Masya Allah, kita diberi mineral yang bermacam-macam. Kita kaya, ya karena bumi itu berputar, dan kita berada di tengah-tengah, di daerah Khatulistiwa. Maka putaran yang paling kencang itu di daerah Khatulistiwa. Nah, karena itu paling putar, maka mineral-mineral itu berkumpul di situ, dan kita tinggal di situ. Masya Allah, tetapi sayang, penguasa-penguasanya itu mata duitan, sehingga mereka korupsi, kita kaya dengan mineral, tapi rakyatnya miskin. Ya. Saya teruskan. Bisa juga kita tuh mengingat Allah dengan cara bersedekah. Ya. Sedekah bisa mengingatkan kita kepada Allah, karena ketika kita mengeluarkan dana untuk bersedekah, kita mesti memastikan bahwa tujuan kita hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Jadi bersedekah yang ada pahalanya kalau itu memang hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau bersedekah supaya nanti dia memilih saya, nggak ada pahalanya. Nah, karena itu maka ketika bersedekah itu ingat bahwa aku ini mengharapkan imbalan dari Allah, dan aku yakin bahwa kalau aku bersedekah nanti Allah akan mengganti lebih banyak. Seperti firman Allah, "Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun." Kalau kamu membungakan hartamu dengan cara investasi yang berbunga, itu hakikatnya tidak berkembang itu. Tapi kalau kamu menggunakan harta kelebihanmu itu untuk zakat, yang diniati hanya untuk mencari ridho Allah, maka kalian akan menggandakan, melipat gandakan hartamu, melipat gandakan rezekimu. Kemudian ketika seorang mukmin berbuat baik untuk mukmin yang lain, dia tentu sambil mengingat Allah, karena dia melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah yang menganjurkan semua orang yang beriman untuk membangun persaudaraan yang saling mendukung, bagaikan suatu bangunan yang setiap bangunan berfungsi sebagai penguat terhadap bagian yang lain. Ya, sabda Nabi SAW, orang mukmin satu dengan yang lain itu bagaikan bangunan. Bangunan itu ada fondasi, ada dinding, ada atap, yang semuanya itu saling berpegang, saling memegang, saling mengukuhkan. Ada tiang dan sebagainya. Nah, Rasulullah memberikan gambaran orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti tangan kita, dua tangan kita kalau kita bikin seperti semacam ini. Nah, itu saling mengokohkan. Ya. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan masih ada waktu supaya kita bisa diskusi. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa mengingat Allah atau zikir dengan melibatkan pikiran, ucapan, dan tindakan itu bernilai lebih tinggi daripada amalan-amalan lainnya. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan memberi kita ketentraman hati, terbebas dari kekhawatiran. Kita bisa mengingat Allah dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan memuji Allah, dengan merenungkan ciptaannya, dan juga amalan-amalan lainnya. Ya. Kita diajari oleh Allah, oleh Rasulullah, kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir dan bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik.